Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Zafira dengan NIM 012018016303. Saya merupakan mahasiswa MKDU, mata kuliah dasar umum untuk peserta program pendidikan dokter spesialis tahun Januari 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video berisi topik mengenai peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX di era vaksinasi COVID 2019 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan berakhlak mulia. Sedangkan judul yang saya ambil sendiri adalah peran filsafat ilmu dalam menyikapi vaksinasi COVID 2019. Ya, berikut ini adalah cover dari makalah saya abstraknya sendiri ya. Kenapa saya memilih judul ini adalah karena filsafat ilmu sendiri kita tahu sebagai induk atau ibu dari ilmu pengetahuan yang mendasari semuanya, logika, bahasa, matematika. Dengan mempelajari filsafat ini, pada umumnya kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana. Bijaksana itu artinya bisa memahami pemikiran yang ada dari sisi manapun pemikiran itu disimpulkan. Hal itu pastinya nanti akan bisa kita gunakan dalam menyikapi segala sesuatu, segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya fenomena yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sekarang yaitu pandemi COVID-19, terlebih lagi penanganannya yang saat ini sedang gencar yaitu dengan vaksin. Di latar belakangnya saya sendiri mengambil topik ini adalah karena seperti kita tahu di abad 21 ini sering disebut sebagai abad ilmu atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Ilmu itu dengan segala tujuannya itu mempunyai batas-batas tertentu yang telah banyak membantu manusia dan dalam mencapai tujuannya, yaitu kehidupan yang lebih baik. Ilmu itu menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia dapat bergerak untuk terus bertindak dan dengan cermat dan tepat karena ilmu dan teknologi itu eh, akan terus berkembang. Nah, filsafat ilmu sendiri itu berusaha untuk mengkaji segala sesuatu guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga nantinya kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih padu mengenai berbagai fenomena alam ataupun segala fenomena yang terjadi, dan kita bisa menarik kesimpulan lebih bijak. Membahas lebih lanjut mengenai peran filsafat ilmu dalam menyikapi vaksinasi COVID, ada baiknya kita mempelajari lebih dahulu pengertiannya dari filsafat serta ilmu sendiri. Seperti yang sudah saya kemukakan tadi ya, salah satu fenomena yang muncul dalam kehidupan kita saat ini tuh ya pandemi itu dan upaya untuk mengatasinya itu dengan menggunakan vaksin. Nah, penyebaran virus SARS-CoV-2 ini memang masih belum bisa dikendalikan dan terus berkembang. Penularannya semakin banyak dan belum ada obat mujarab yang bisa mengobatinya. Maka dari itu pencegahan yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan vaksin ini. Eh, Para ahli kesehatan di seluruh dunia itu masih terus berusaha mempelajari virus ini, berusaha untuk mengembangkan vaksin agar eh, penyakit ini bisa dimusnahkan. Salah satunya dengan penggunaan vaksin itu tadi ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut peran filsafat ilmu dalam menyikapi vaksin, ada baiknya kita mempelajari pengertiannya dulu. Apa sih filsafat itu? Filsafat itu diambil dari bahasa Yunani, dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Filosofia ya. Jadi philo sendiri itu adalah cinta, sedangkan sophia itu adalah kebijaksanaan. Jadi bisa diartikan filsafat itu bisa diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan. Nah, filsafat itu juga bisa diartikan dengan ilmu yang menyeluruh atau ilmu yang secara garis besar berbicara mengenai segala sesuatu, baik itu wujud ataupun tidak wujud, serta juga membicarakan tentang hukum kausalitas atau sebab akibat, sehingga bisa menimbulkan keyakinan dan kepercayaan dari pemikiran itu sendiri. Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, filsafat itu memiliki arti ini, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau falsafah, ya itu sinonimnya ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan tuh kalau filsafat ilmu itu adalah segenap pemikiran reflektif radikal yang mendasar atas berbagai persoalan mengenai ilmu pengetahuan.
landasan, dan hubungannya dengan segala segi kehidupan manusia. Maka dari itu, filsafat ilmu ini memiliki peran dalam apapun fenomena atau kejadian yang kita alami dalam kehidupan, terlebih lagi yang berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya ya ini, dengan adanya perkembangan ilmu vaksin ini yang akan mempengaruhi kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang kita, bahas lebih dalam tentang vaksinasi COVID-19 ini. Jadi, Desember 2019 itu ada kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan. Nah, di Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini memang masih belum diketahui pasti, tetapi pokoknya kasus pertamanya itu dikaitkan dengan adanya pasar ikan di Wuhan itu. Setelah itu, hingga 18 Desember sampai 29 Desember 2019, ada 5 pasien yang mengalami ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Setelah itu, sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasusnya itu makin meningkat pesat ya, ditandai dengan melonjaknya kasus sampai 44. Nggak sampai 1 bulan, penyakit ini terus menyebar sampai ke berbagai provinsi di Cina seperti ini ya, hingga ke Thailand, ke Jepang, Korea Selatan, eee, sampai WHO mengumumkan nama virus ini, yaitu Coronavirus Disease, itu pada tanggal 11 Februari 2020. Virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia yang lain dan menyebar sudah luas ke Cina hingga akhirnya menyebar ke 190 negara lainnya. Hingga akhirnya, pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan masih menelan banyak korban. Hingga bulan November 2020, itu masih belum bisa ditemukan obat yang efektif untuk penyakit ini, sehingga memang harapan terbesarnya itu pada vaksin. Karena kita tahu vaksin itu bukan obat, tapi vaksin itu untuk mencegah, timbulnya penyakit, mencegah penularannya. Dalam sejarah umat manusia, vaksin itu telah terbukti efektif mencegah banyak penyakit. Ada 3 penyakit yang sudah musnah dari dunia berkat peran dari vaksin. Penyakit itu yang telah bisa dimusnahkan itu ada cacar, terus ada polio, dan rinderpest pada sapi. Nah, jadi memang vaksin ini merupakan metode yang sangat efektif dan efisien untuk, memusnahkan penyakit ini dan mengurangi kematian ya. Nah, kalau untuk vaksin COVID-19 sendiri di Indonesia itu situasinya saat ini sudah ada 4 lembaga yang berusaha meneliti vaksin ya. Jadi ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lalu ada Institut Eichmann, ada Universitas Airlangga, serta Universitas Indonesia. Selain itu, ada perusahaan vaksin Indonesia yaitu PT Bio Farma yang juga sedang proses penelitian vaksin bersama dengan Sinovac. Sebuah Indonesia sendiri, alhamdulillah, sementara ini pemerintah Indonesia telah memesan sekitar 143 juta dosis vaksin Sinovac dengan total 1,2 juta dosis vaksin masuk ke tanah air, sudah, masuk. Nah, vaksin itu sekarang udah disimpan di gudang PT Bio Farma di Bandung dan menunggu BPOM untuk memberikan lampu hijau penggunaan, darurat vaksin sebelum dapat memulai vaksinasi. Ini adalah berita sekitar, akhir 2020 ya. Nah, nantinya masyarakat Indonesia itu akan menerima vaksin yang aman dan efektif, yang sudah diselesaikan hasil uji kliniknya, serta sesuai dengan komitmen BPOM dan pemerintah, akan diuji kehalalannya dan yang lainnya ya. Jadi memang, peran keilmuannya di sini sangat besar dari bagaimana para ahli meneliti untuk mendapatkan obat vaksin itu sendiri, kemudian para ahli, menguji kelayakannya, serta menguji kehalalannya, dan bagaimana pemerintah juga berusaha untuk, eee, mencari apakah memang ada kekurangan dan, permasalahan dari vaksin ini. Alhamdulillah, eee, hingga saat ini
sudah banyak, para pemerintah dan nakes yang menjalani vaksin ya. Nantinya masyarakat Indonesia juga akan menerima vaksin yang aman dan efektif ini sesuai dengan komitmen BPOM dan pemerintah. Eee, tapi sembari itu kita tetap harus edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, akan vaksin COVID-19 ini, bahwa vaksin ini tuh sangat diperlukan. Nah, sembari menunggu itu juga ada beberapa hal yang, eee, harus kita tetap pikirkan, karena akan kita hadapi setelah vaksin ini ditemukan dan antisipasinya itu tetap harus dipersiapkan. Ada beberapa masalah yang mungkin bisa terjadi, misalnya, kemampuan menghasilkan vaksin tersebut dalam jumlah yang besar di waktu yang singkat. Lalu karena banyak ya, miliaran orang di seluruh dunia pasti akan butuh vaksin itu. Kedua, ini karena waktu uji klinik yang relatif lebih pendek, jadi penentuan mengenai kekebalannya itu untuk jangka panjang baru bisa kita ketahui di fase 4. Jadi masih memang, perlu waktu yang lebih panjang untuk, memeriksa efek jangka panjangnya itu tadi. Selain itu ada beberapa efek samping yang sangat jarang juga biasanya baru diketahui di fase 4 itu. Sehingga perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya ini, perlu tetap harus diikuti, dengan protokol kesehatan 3M. Jadi walaupun kita sudah vaksin nanti, tidak tidak menyelesaikan protokol kesehatan yang biasa dilakukan. Kita tetap harus mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini memang akan melindungi, tapi kita masih belum tahu seberapa seberapa panjang jangka kekebalannya, bagaimana proteksinya, jadi kita tetap harus akan menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan memakai sabun. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa filsafat ini dengan segala pemikiran reflektifnya yang mendasar mengenai segala ilmu pengetahuan, yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu, selalu mencari kejelasan, kebenaran, dan kebijaksanaan tentang fenomena yang, kita hadapi sehari-hari. Dalam kehidupan seperti ini, seperti misalnya ya fenomena yang kita pelajari ini yaitu vaksinasi COVID 2019. Saran yang bisa saya sampaikan bahwa di saat ini situasi vaksin COVID-19 yang sudah masuk ya, sudah digunakan juga oleh pemerintah, oleh para nakes, kita ini tetap harus, mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Bahwa vaksin COVID-19 ini memang sangat diperlukan. Selain itu, dengan perlindungannya ini tetap kita harus, menjaga diri dengan mengikuti kepatuhan dalam menjaga protokol kesehatan menggunakan 3M, yaitu tadi memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.